absen dulu ya. Agni, Alia, Andini, Ajari, Aldeka, Desi, Irfatan, Ferdi, Helen, Hilda, Jenny, Lesi, Melisa, Lija, Bakanil, Rizka, Rahma, Repa, ada Repa, Salma, Sela, Selvi, Siti, Pina, Jogi, Yulia, Gigi. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita Ibu mau nanya dulu deh, udah siap belum belajar? Siap. Tapi sebelum itu coba kalian periksa dulu bajunya, silakan berdiri, kemudian periksa bajunya apakah sudah rapi atau tidak. Sudah? Ya, silakan. Bisa dilihat kalau mejanya apakah ada sampah atau tidak. Apabila ada sampah, silakan buang terlebih dahulu. Ada sampah tidak? Tidak ada. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan semoga yang sedang sakit pada pembelajaran hari ini segera disehatkan kembali dan bisa berkumpul bersama kita semua. Ya, coba Ibu pengen tahu kalian masih fokus di sini atau sudah ada di mana ya? Itu pasti ini. Ibu dapat kalian di sini tapi pikiran kalian masih ada di kasur. Nih, apalagi cuacanya seperti ini ya. Coba tutup mata kalian terlebih dahulu. Rasakan apa yang kalian rasakan. Baik itu ada suara apa, terus juga ada angin, ada apa, rasakan. Udah? Kemudian silakan tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Silakan bisa membuka mata kalian. Udah? Sekarang udah fokus? Udah fokus sudah? Sudah, siap. Kalau udah fokus, Ibu mau ngecek lagi nih kefokusan kalian dengan cara reading. Coba tahu nggak ya kayak gini? Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan siap? 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya dipinggang, kemudian goyang. Udah siap? Udah fokus? Udah senang? Kenapa kita kalau belajar itu harus senang? Karena ada penelitian mengatakan bahwa kalau kita happy, kita bahagia dalam menerima materi, insya Allah gitu, semua materi apapun yang susah sekalipun, apalagi kimia gitu ya, itu pasti akan mengerap gitu ya. Nah, coba suasana hati kalian sedang bagaimana hari ini? Lagi apa? Lagi bahagia. Ada yang lebih sedih? Sedihnya kenapa? Gak punya uang. Siap. Kalau bahagia karena apa bahagianya?
berantai dengan bulan hubungan antara molekul-molekul reaksi. Teori ini juga menjelaskan bahwa reaksi kimia hanya terjadi jika ada perubahan pada tingkat energi yang tepat antara molekul dan atom. Ya, jadi laju reaksi itu adalah segala sesuatu yang dimana kita tahu ya di kehidupan kita banyak gak sih yang dinamakan dengan laju reaksi? Banyak sekali. Nah, coba nih perhatikan. Apakah kalian pernah memperhatikan besi berkarat? Pernah nggak? Pernah. Coba, apakah kalian pernah memperhatikan kayu terbakar? Pernah? Pernah. Apakah kalian pernah melihat nyala kembang api? Pernah. Coba, setelah kalian membayangkan, bisa dibayangkan? Bisa. Nah, coba, apakah prosesnya dapat diamati? Bisa. Yang selanjutnya, apakah prosesnya berlangsung dengan cepat atau lambat? Ada yang cepat. Iya, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau misalkan besi berkarat biasanya lama atau cepat? Lama. Iya, jadi kalau misalkan besi berkarat itu memerlukan waktu. Iya. Yang selanjutnya, kalau kayu terbakar, cepat atau lambat? Cepat. Kalau misalkan kembang api, cepat. Jadi di sini lalu apa sebenarnya yang mempengaruhi cepat lambatnya suatu reaksi? Ada yang tahu nggak? Ayo, jadi lanjut. Pinter. Konsentrasi. Yang selanjutnya suhu. Yang selanjutnya katalis. Yang selanjutnya ada? Ya, di sini ya istilahnya gini ya. Jadi di sini kenapa sih kita berbicara tentang ini? Kenapa kita harus berbicara tentang laju reaksi? Karena pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang yang namanya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Tidak. Kita lanjutkan. Nah, di sini ya, kenapa sih kita harus belajar reaksi kimia? Kenapa sih kita harus belajar kimia? Kenapa sih kita harus belajar laju reaksi? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus belajar reaksi kimia, laju reaksi, dan faktor-faktornya? Ada yang tahu kenapa? Coba, ada nggak manfaatnya? Ada nggak? Ada. Contoh coba sebutkan Agni. Manfaat dari mempelajari ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan zat, pinter. Apalagi dia, yang lain bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari kita telah belajar apa? Kimia. Baik dari makanan, apalagi minuman, apalagi ya pencuci baju, deterjen, terus dan lain sebagainya. Nah, coba ya perhatikan, tanpa kita sadari kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari berbagai reaksi kimia. Di mana reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita ada yang berjalan cepat dan ada yang berjalan lambat. Contohnya tadi ada apa? Kayu bakar, besi berkarat, terus apa lagi? Kembang api dan lain sebagainya. Nah ya, cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung dikenal dengan laju reaksi. Ya, tadi udah dijawab oleh Agni, pinter ya. Yang selanjutnya, kita di sini faktor-faktornya tadi udah disebutkan juga bahwa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam modul ini diharapkan kita mampu mengatur faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap proses produksi untuk dapat membuat suatu produk, di mana produk tersebut dapat membuat produk tersebut dengan cepat dan ekonomis. Ya, istilahnya kita dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak terlepas dari yang namanya reaksi kimia. Tadi contohnya. Terus misalkan dalam pembuatan apa? Pernah hingga kalian masak, terus melihat mama kalian masak daging, biasanya suka digimanain sebelum dimasak dagingnya? Direbus. Nah,
ngambek. Daun pisang. Pernah? Pernah. Iya, biasanya kalau kalian lagi musim kurban itu suka apa? Masak daging, sate di sama daun pisang atau nanti daun apa? Singkong. Kenapa demikian? Ada yang bisa menjawab kenapa demikian? Amin teras, amin teros, amin apa? Masaknya tidaklah lama juga. Jadi manfaatnya dalam mempelajari faktor-faktor ini diharapkan kalian bisa memiliki suatu produk, bisa membuat suatu produk yang bagaimana? Yang bisa ekonomis, jadi murah harganya, terus juga cepat terbentuknya seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu? Ini udah masih fokus tidak? Masih. Bisa lanjut? Nah, sebelum ini Ibu nge-sharing dulu ya. Coba kalian udah ada di grup semua? Sudah. Sekarang waktunya adalah pretest. Ibu pengen tahu nih, ngecek kesiapan kalian pada materi berikut. Ya, udah Ibu share ya? Udah? Silakan coba dikerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 3 menit bisa? Bisa. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Per orang ya, karena Ibu menilainya per orang. Sudah? Sudah bisa? Sudah? Yang pretest. Hah? Kelasnya 11. Sesuai kelas kalian pada saat ini. Sudah bisa mengerjakan? Bisa mengikuti? Ini enggak ke bawah HP? Nanti menyusul ya tugasnya. Mengikuti saja. Sudah? Langsung dikirim ya. Ayo, udah belum? Coba, ada yang betul semua tidak? Mantap. Ya, ini betul semua atas nama Rahma. Ada yang lain? Salah satu. Salah satu. Ada yang salah 2? Salah satu. Pintar. Ya. Sudah semuanya? Benar 3 gak apa-apa. Bisa nanti ya. Setelah ini diharapkan kalian setelah pembelajaran ini diharapkan semuanya bisa memahami apa. Nah ini ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dengan berat. Jadi diharapkan setelah pembelajaran kali ini, setelah kalian melaksanakan pretest tersebut, diharapkan nanti lebih baik lagi ya dari pretestnya. Nanti misalkan kalau jadi jelek gimana ya, mungkin itu mungkin lagi kemana atau bagaimana lah ya gitu. Yang selanjutnya yang kedua adalah menjelaskan hubungan teori tumbukan dan hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan benar. Jadi di sini kalian selain juga mengetahui faktor-faktor dari laju reaksi tersebut, kalian juga bisa mengaitkannya dengan apa? Teori tumbukan. Ya, seperti itu. Bisa mengikuti semuanya? Bisa. Nanti yang salahnya 2 atau 3, ada yang baru benar 1, tidak apa-apa, tidak masalah. Jangan jadi kecil hati, jangan jadi kecil hati, tapi apa? Jadikan motivasi supaya nanti pas tes menjadi lebih baik lagi. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ya.
Jadi tadi ya, laju reaksi itu adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Jadi gini ya, contohnya adalah ketika kalian pergi ke suatu tempat, ada kan laju reaksinya? Biasanya suka dipakai apa? Kilometer per jam atau apa per menit dan lain sebagainya. Jadi suatu proses di mana itu tuh adanya apa? Laju berkurangnya suatu konsentrasi. Misalkan kalian lagi semangat-semangatnya untuk belajar, tapi kalian melakukan suatu aktivitas seperti itu, pasti ada kadang downnya, kadang ada semangatnya dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan laju reaksi. Di mana laju reaksi ini terdiri pada apa? Reaksi kimia yang tadi ada yang cepat, ada yang lambat juga. Tapi di sini yang cepat dan lambat juga itu bisa apa? Bisa dimanfaatkan. Yang cepatnya bagaimana, yang lambatnya juga bagaimana. Jadi di sini tidak istilahnya kalian tidak hanya mengetahui prosesnya yang cepatnya seperti ini, harus bagai gini dan lain sebagainya. Tapi juga misalkan kalian pernah lihat atau mencicipi atau memperhatikan roti, pernah? Nah, roti biasanya gimana? Lembut. Kalau misalkan biar roti itu tidak keras, biasanya pakai apa? Pakai oven. Ayo, pakai apa? Atau misalkan jangan roti lah ya. Kita ambil contoh daging, ikan. Kalian suka pernah memperhatikan ikan? Pernah. Biasanya ikan suka digimanain tuh? Digoreng. Sebelum digoreng biar tahan lama pakai garam. Ada pakai apa lagi? Es. Pinter. Nah, hal itu tuh kenapa? Itu biar memperlambat apa? Proses pembusukan. Jadi itu dalam kehidupan sehari-hari juga sangat bermanfaat, baik yang cepatnya ataupun yang berkurangnya gitu ya. Yang selanjutnya ada pun faktor-faktornya tadi udah disebutkan. Yang pertama konsentrasi, yang kedua luas permukaan, yang ketiga katalis, yang keempat suhu. Dimana kalau konsentrasi itu misalkan ada penambahan apa? Misalkan nanti kita praktek ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan melakukan suatu praktikum yang mana kalian akan mencoba secara langsung pengaplikasian dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Jadi di mana di sini kalian tidak hanya tahu ini loh faktor-faktornya, tapi juga kalian mengetahui pemahaman kalian lebih bermakna, di mana kalian bisa ingat sampai kapanpun ya gitu ya. Jadi nggak hanya di sekolah ini saja, diaplikasikan juga bermanfaat gitu ya, dengan cara apa gitu ya. Nah, ada konsentrasi, luas permukaan, katalis dan suhu. Coba kita lihat. Nah, proses pembelajaran di sini dengan cara proses problem discovery learning ya, istilahnya ini pemecahan suatu permasalahan di mana nanti kalian disajikan suatu permasalahan, di situ ada wacana dan lain sebagainya, kalian akan mempraktekkan dan lain sebagainya untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Yang pertama orientasi pada masalah. Jadi di sini kalian nanti akan diperkenalkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini akan disajikan 4 permasalahan yang nantinya kalian harus selesaikan. Yang selanjutnya adalah mengorganisasi peserta didik, di mana kalian di sini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama berarti ada suhu, ada konsentrasi, ada apa lagi? Ada katalis, ada luas permukaan. Jadi satu kelompok itu menguasai satu materi gitu ya. Dengan di mana di sini dikelompokkan di sini sesuai dengan minat yang kalian sudah isi di Google Form pada pertemuan sebelumnya. Ada yang audio, ada yang visual dan lain sebagainya. Diharapkan setelah pembelajaran kali ini kalian juga bisa mempresentasikan apa yang telah kalian praktekkan di sini dengan cara membuat suatu produk. Produknya itu disesuaikan dengan gaya belajar kalian, minat kalian. Misalkan aku mau bikin puisi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya membimbing penyelidikan secara individu dan kelompok. Jadi kalian nanti diberi tugas LKPD untuk dibagikan, diselesaikan, dipresentasikan, disimpulkan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi kalian di sini setiap kelompok perwakilannya saja untuk mempresentasikan hasil yang kalian diskusikan di kelompoknya ya. Nah, selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, apakah itu terbukti atau tidak, atau kurang dan lain sebagainya.
Kalau yang air hangatnya ini air dinginnya. Kalau air biasanya ini. Oh iya, tapi sebelum praktek, coba ini kan kalian harus berhati-hati ya dengan alat dan bahan yang ada. Kenapa demikian? Karena di sini ada alat atau ada bahan-bahan yang memang ke tangan itu bakal mengakibatkan diri kasih. Ada yang mengakibatkan. Iya, kamu silakan. Itu. Ini airnya ya, silakan ya dibagi-bagi. Jadi kalian karena ada yang tadi iritasi, terus juga ada yang misalkan nggak tahu apa juga, maka dari itu kalian memakai sarung tangan ya, satu aja di tangan kiri atau di tangan yang satu. Gimana ya? Ya, untuk stopwatch kalian di HP kalian saja ya timernya. Silakan itu untuk sarung tangan ya, untuk membawa cuka sama pemutihnya. Soalnya garam kasar. Stopwatchnya di HP aja ya, di waktu kalian ada. Yang perlu ini silakan ya. Yang perlu tisu juga silakan bisa ambil di Alatan aqua gelas, garam halus, stopwatch, sendok, garam kasar, stopwatchnya pakai HP kalian ya. Soda kue ada tadi. Itu soda kue. Ibu di sini tidak hanya menilai pengetahuan kalian saja, tapi ibu juga di sini menilai keaktifan kalian dan menilai sikap, keterampilan dan pengetahuan. Di sini hanya pengetahuan saja. Hati-hati karena kalian bekerja dengan bahan-bahan yang
Makanya ini melakukannya harus memakai hati-hati ya, soalnya yang ini bagaimana, Ustaz? Hati-hati ya dalam menggunakan alat dan bahannya. Tidak boleh memaksa apalagi ya, masakan tangan saja. Ya, udah ini semua. Ini baru buat. Boleh. Ya, informasi bisa. Iya, kenapa? Dia bosan. Ya, ininya apa? Harus ingat ya ini apa sama apa itu apa. Tapi bedanya jumlahnya sama. Karena ada antara curhat dan tadi harusnya dijumlahin nggak? Maksudnya cukanya berapa? Kalau udah dewasa ada setengah sendok. Biasanya yang mana? Yang sekian besar yang mana yang banyak tadi? Ini. Sudah semuanya? Silakan diisi dulu LKPD-nya sesuai dengan hasil pengamatan kalian, nanti dipresentasikan di depan supaya yang kalian tahu yang tidak kalian praktekannya. Nanti kalau bisa sambil praktek itu sambil dibawa ini loh hasilnya. Gitu ya. Terbuih berarti masih balik ya. Ada yang tahu nggak ciri-ciri terjadinya reaksi? Ada yang masih ingat nggak? Sepertinya adanya gelembung, adanya terus apa lagi? Ayam balon di sini ibu sambil menilai kalian ya.
Silakan bisa dipikirkan dari sekarang juga tentang pembuatan laporannya mau seperti apa. Mau bentuk foto, di-share, itu bikin animasi, atau misalkan bikin laporan. Udah semuanya kita presentasi. Iya. Jadi diharapkan kalian tidak hanya hafal satu faktor saja yang kalian praktekkan, tapi juga faktor tersebut gitu ya. Ada luas penggunaan, berarti bagaimana dan lain sebagainya. Silakan boleh sambil dibereskan apabila yang sudah bereskan kembali. Kecuali yang dipraktekkan jangan dulu dibereskan karena nanti dipresentasikan. Ingat itu jangan dikompak. Ingat ya, tidak semua bahan yang itu bisa gimana? Bisa dimakan, bisa disentuh, bisa gimana? Dicium ya. Karena apa? Karena tidak semua bahan kimia itu ya bagus, aman, gitu ya. Ada yang sedikit iritasi, tapi di sana juga selain itu juga, tapi banyak ya. Sembari kalian ada yang masih mengerjakan, ada yang sudah, maka dari itu memaksimalkan waktu kita langsung saja ya perwakilannya ya Ajhari. Silakan Ajhari dulu. Yang lainnya diperhatikan ya. Silakan diperhatikan. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, silakan kalian bertanya. Apabila ada yang ingin melihat secara langsung ke depan juga boleh. Ya mau main, susah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tadi kita melakukan
percobaan terhadap garam yang dilarutkan ke dalam air panas, air dingin, dan air biasa. Alat dan bahan yang diperlukan saat melakukan percobaan adalah yang pertama aqua gelas, air suhu ruangan, stopwatch, sendok, garam, air dingin, dan air panas. Langkah kerja: menyiapkan 3 buah aqua gelas yang masing-masing diisi dengan air ruangan, air panas, dan air es. Secara bersamaan, masukkan 1 sendok garam masing-masing ke dalam aqua gelas. Amati larutan mana yang lebih cepat larut dan catat waktu yang dibutuhkan agar garam tersebut larut. Hasil pengamatan: air panas, garam 1 sendok, waktu 2 menit 34 detik. Air dingin 1 sendok, waktu yang dibutuhkan 2 menit 42 detik. Air suhu ruangan atau air biasa, garam 1 sendok, dan waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit 50 detik. Hati-hati ya. Sudah. Fokus lagi ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kembali duduk ke tempatnya, ada yang ingin bertanya tidak kepada kelompok 1? Ya, silakan dia. Tahapan-tahapannya bagaimana? Yang pertama, menyiapkan 3 buah aqua gelas yang masing-masing diisi dengan air suhu ruangan, air panas, dan air es. Kedua, secara bersamaan masukkan 1 sendok garam masing-masing ke dalam aqua gelas. Yang ketiga, amati larutan mana yang lebih cepat larut dan catat waktu yang dibutuhkan agar garam tersebut larut. Yang lain ada yang ditanyakan? Tidak? Ibu bertanya boleh? Boleh. Coba ada yang mau menjawab tidak? Ini percobaan tentang faktor laju reaksi tentang apa? Faktor apa? Tentang apa? Ada suhu, ada ya tentang suhu. Di mana katanya tadi disebutkan bahwa yang mereka lakukan yang pertama ada 3 ya. Ada panas, ada air dingin, dan ada air biasa. Yang lebih cepat yang mana? Air panas. Kenapa demikian? Karena memiliki suhu yang tinggi sehingga ya laju reaksinya begitu cepat. Karena faktor ada tumbuhan juga di sana ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Cukup? Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah,
penyidik. Langkah kerjanya, berikan label A, B, dan C pada masing-masing botol. Masukkan 20 ml juga ke dalam gelas kimia A. Kemudian masukkan 10 ml juga dan 10 ml pemutih pakaian ke dalam botol B. Masukkan 20 ml pemutih pakaian ke dalam botol C. Masukkan peniti ke masing-masing botol secara bersamaan. Amati perubahan yang terjadi selama 15 menit dan catat perubahan yang terjadi. Hasilnya botol A, hasilnya lambat, waktunya 5 menit. Ini botol A. Kemudian botol B hasilnya cepat, waktunya selama 3 menit. Dan botol C hasilnya lambat, waktu 10 menit. Botol A sedikit gasnya, botol B sangat banyak gasnya, sedangkan botol C tidak ada gasnya. Zat manakah yang bekerja sebagai katalisator dalam percobaan di atas? Mengapa demikian? Zat di botol B karena gas yang terdapat di botol B sangat banyak sekali. Bagaimana pengaruh penambahan katalis tersebut terhadap laju reaksi? Meningkatkan tumbukan antar partikel sehingga laju reaksi meningkat. Silakan, ada yang bertanya atau mau menjawab atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai tadi faktornya, yaitu apa katanya? Katalis. Di mana katalis itu seperti apa nih? Mempercepat Perubahan laju reaksi. laju reaksi. Ada yang ditanyakan? Ya. Ayo. Ada yang ditanyakan tidak? Cukup? Cukup. Ya, baik. Kita beri apresiasi untuk kelompok 2 atas ya, tepuk tangan semuanya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi katanya tentang katalis, di mana kalau katalis itu adalah laju reaksi yang membentukkan suatu alat, di mana tadi dicontohkan adalah peniti dengan cuka dan pemutih pakaian, di mana mereka langsung bereaksi sangat ini ya, sangat cepat sekali, maka terjadinya suatu kolosi gitu ya. Jadi diharapkan di sini kalian harus bisa mengetahui kalau katalis itu seperti apa, cara memperlambatnya seperti apa, cara juga mempercepatnya seperti apa gitu ya. Kalau tadi misalkan tadi diambil contoh adalah di feminanya adalah apa nih? Ikan ya? Ikan dimasukkan ke dalam es batu, di mana katalisnya itu adalah untuk apa? Supaya tidak terjadi pembusukan. Contohnya kalau misalkan dalam membuat makanan, biasanya di sana suka diselipkan dengan apa? Kalau masak daging biasanya suka ada cucu tikna atau napi sendokna. Kenapa demikian? Hal itu juga sebagai katalisator supaya mudah mempercepat daging itu matang dan lain sebagainya. Ya, untuk selanjutnya yaitu pada kelompok 3, silakan beri aplaus yang gemuruh. Silakan untuk perwakilannya maju ke depan.
Lesi, Priska, Salma, Andini, Sela, Alia. Alat dan bahan: gelas, ukur, balon, stopwatch, sendok, asam cuka, karet gelang, dan soda kue. Langkah 3, berikan label A, B, dan C pada masing-masing botol. Tuangkan cuka dengan konsentrasi yang sama. Masukkan soda kue dengan jumlah yang berbeda, 1,5 sendok, 1 sendok, dan 2 sendok ke dalam balon untuk kemudian dimasukkan ke dalam larutan botol A, B, dan C bersamaan. Amati perubahan yang terjadi dan catat waktu yang dibutuhkan agar balon keluar. Pada botol A, kami memasukkan 1,5 sendok soda kue, 1 sendok asam cuka, waktu mengembangnya 6 detik. Pada botol B, kami memasukkan 1 sendok soda kue, 2 sendok asam cuka, butuh waktu 10 detik. Botol dengan larutan asam cuka konsentrasi berapa yang menghasilkan balon besar? Mengapa demikian? Asam cuka yang dicampurkan dengan baking soda akan membentuk gelembung gas yang merupakan gas karbon dioksida. Apakah ada perbedaan waktu yang dibutuhkan antara botol A dan B hingga soda kue tidak bereaksi lagi? Mengapa tidak ada? Karena sama-sama bereaksi. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Semakin besar nilai konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Sudah? Mohon maaf bila ada kesalahannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Kita beri apresiasi kepada kelompok 3. 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, keren, asik. Ya, yang ketiga itu adalah tentang apa faktornya? Konsentrasi. Jadi kalau konsentrasi itu dimana apabila kita memasukkan konsentrasi dalam jumlah kadar yang besar, maka apa yang terjadi? Laju reaksi pun akan semakin Cepat. besar. Ya, hal ini dibuktikan dengan tadi meniup balon tersebut. Jadi apabila kalian melakukan eksperimen, yaitu tadi apa asam cuka dan soda kue, apa yang terjadi? Balon tersebut bisa mengembang sendiri. Dengan cara bagaimana tadi kecepatannya? Menambahkan konsentrasi. Bisa semuanya? Bisa tetap fokus? Coba ibu mau nanya nih. Tadi kan udah nih 3 kelompok, udah betul? Coba sekarang ibu mau nanya, bagaimana laju reaksi apabila airnya panas? Cepat, pintar. Keren. Pintar Selfie. Ya, wow, keren ya. 2, 3. Wow, keren. Wow, keren, asik. Ya, yang selanjutnya, bagaimana apabila katalisnya ditambah? Ada penambahan katalis dalam memasak ataupun sebagainya. Apa yang terjadi? Laju reaksinya cepat. Adanya katalis berarti mempercepat dan juga bisa memperlambat juga tadi seperti itu. Kalau misalkan ada penambahan apa tadi? Konsentrasi, berarti laju reaksinya cepat juga. Ya, sekarang kita akan mengetahui faktor yang keempat, yaitu dari kelompok 4. Silakan kepada kelompok 4 dipersilakan. Ferdi dan kawan-kawan silakan. Lainnya beda dari dari apa? Dari garamnya. Warna garamnya juga beda ya. Kalau misalkan garam harus biasanya warnanya putih ya. Dari warnanya adalah Waalaikumsalam.
Berikan label A atau garam halus dan B atau garam kasar. Yang lainnya konsentrasi. Masing-masing aqua gelas. Tuangkan air dengan volume yang sama. Amati perubahan yang terjadi dan catat waktu dibutuhkan agar garam tabel hasil pengamatan aqua gelas. A halus 20 detik, B kasar 5 detik. Garam halus karena lebih halus dibanding garam kasar dan mudah larut. Semakin luas permukaan zat berreaksi reaksi, maka laju reaksi akan lebih cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di sana dulu ya. Baik, Ibu ingin bertanya. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu kepada temannya tidak? Tidak. Sudah mengerti? Sudah. Coba apa yang dikatakan oleh kelompok 4 bahwa faktor dari laju reaksi itu apa? Di kelompok 4 tentang apa? Luas permukaan. Di mana kalau misalkan bagaimana? Kalau semakin kecil, semakin halus, maka apa yang terjadi? Semakin cepat dalam proses kelarutan, dalam proses laju reaksi. Makanya kalau misalkan kalian pernah memotong kentang, kalian pernah menggoreng kentang, apa yang terjadi apabila kalian memotongnya bagaimana? Tipis, apa yang terjadi? Cepat dalam matangnya, betul tidak? Apabila luas permukaannya besar, berarti semakin lama matangnya, baik itu dalam perebusan atau penggorengan. Hal ini juga sama terjadi pada laju reaksi. Luas permukaan itu semakin apa? Tadi ada proses tumbukan. Mana kalau misalkan kecil itu tumbukannya sangat besar. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak, silakan. Terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, coba ada yang ingin ditanyakan tidak tentang proses yang telah kalian buat pada pertemuan kali ini? Tidak? Udah paham? Coba sebelum ini deh, ada yang mau menyimpulkan nggak dari hasil percobaan kalian pada pertemuan kali ini? Coba acungkan tangannya. Boleh deh, Apni. Apa yang telah dipelajari, Apni? Yang telah dipelajari hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di antaranya ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Ya. Bagaimana teori tumbukannya apabila misalkan katalis bagaimana dan lain sebagainya? Bisa dijelaskan? Katalis dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi, yaitu dengan menurunkan energi aktivasi. Suhu, semakin tinggi suhu, semakin bertambah energi kinetik bereaksi, sehingga tumbukan efektif semakin banyak terjadi. Luas permukaan bidang sentuh, semakin besar luas permukaan zat, semakin besar singgungan antar bereaksi, sehingga tumbukan efektif semakin banyak. Konsentrasi, semakin banyak konsentrasi, semakin banyak jumlah partikel bereaksi, sehingga tumbukan efektif semakin banyak terjadi. Ya, ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Udah semua paham? Udah pada bisa? Kalau misalkan nanti ada proses bisa mengikuti, ya tadi ya faktor
Bisa kebayang nggak sih? Bisa dibayangkan nggak kalau singkatnya sebagai cepat gitu? Misalkan kalian deh seperti ini. Kalian pernah pergi ke kota gede? Ke kota pernah? Apa yang terjadi? Wow, macet. Ya. Apa yang terjadi? Kecepatannya jadi lambat dibandingkan dengan ya lenggah, gitu ya. Inilah yang mengakibatkan dari ini ya. Ini luas pembukaan ya. Lanjut. Ini adalah suhu ya. Jadi tadi semakin panas, semakin tinggi suhunya, maka apa yang terjadi? Cepat laju reaksinya. Makanya tadi air panas, air dingin seperti itu ya. Dan selanjutnya ada kata katalis. Ya, katalis dapat mempengaruhi laju reaksi di mana pada umumnya katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia. Jadi hanya tadi ya, misalkan lagi masak dikasih sendok, biar apa? Biar cepat matang. Atau misalkan lagi masak daging, berarti dibungkus sama daun. Ya, daun pisang atau daun singkong atau daun gedang. Ya, suka daun gedang ya. Nah, itu juga termasuk dalam contoh kan. Coba ada yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini tidak? Selfie, silakan selfie. Pembelajaran hari ini bagaimana selfie? Menyenangkan. Kenapa menyenangkannya? Karena praktek. Ya. Terus gaya belajarnya? Seru. Ya. Coba kita lihat. Apa yang kamu pelajari hari ini selfie? Tentang kimia. Materinya apa? Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, yang selanjutnya apa yang sedang kamu kuasai dalam pembelajaran hari ini?
sampai ada yang mencicipi apalagi, terus juga suka ada ya mencicipi enak enggak kayak gitu, itu nggak boleh. Terus juga kalau misalkan kita nggak tahu jangan asal pegang. Kita tidak tahu apakah itu nantinya ada efek samping atau tidak. Terus tidak boleh dicicipi, tidak boleh langsung ke gigi. Apalagi tadi cuka, bagaimana rasa cuka? Menyengat ke dalam tenggorokan tubuh, ya, ke dalam perut ini. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita menutup pembelajaran kita? Tidak. Sudah siap semuanya itu? Sudah beres semuanya? Ya, mungkin dicukupkan sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silakan dipimpin oleh Kak Emi untuk berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Mulai. Ya, terima kasih.